Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Dadang dan Dudung gitu teman-teman ya. Walaupun hari ini pembawaannya agak males nih Kang Yosep nih, karena Bener. barusan udah aktivitas seperti biasa, dan di kali ini itu kebetulan dia bantuin nyangkul teman-teman ya. Biasanya kalau datang ke sini itu cuman melongo, nonton doang, kemudian senyum-senyum aja ketika saya nyangkul. Nah, tetapi di season kali ini dia ikut nyangkul. Nah, makanya mohon maaf sekali kalau seandainya pembawaan kita berdua itu kurang semangat. Nah, itu teman-teman ya, tetapi perlu kalian ketahui bahwa ketika orang yang sudah sembuh total atau bahkan orang normal saja gitu teman-teman ya, kalau seandainya sudah banyak aktivitas ya agak Bener. malas gitu teman-teman ya. Nah, Karena makanya memang energi sudah dipakai Kang Abdul ya. betul. Nah, sementara kita itu mau ngasih motivasi nih. Oh, oh. Gimana nih? Jadi ini season di kali ini mau season apa ini? Ini mau bahas masalah ini Kang Abdul ya. Ah, Kebetulan kelihatannya ada di antara teman-teman kita nih betul, yang mengalami gangguan asam lambung GERD, anspikosomatis itu betul. ada yang sudah patah semangat Kang Abdul. Patah semangat. Kayaknya dia itu seperti nggak akan sembuh lagi. Karena apa? Karena mereka sudah melakukan berbagai macam cara, baik dengan obat-obatan herbal, obat kimia, bahkan dengan cara alami pun pernah mereka Betul. lakukan. Tetapi belum ada peningkatan juga. Nah itu, jadi mereka patah semangat Kang Abdul. Betul. Kita bangkitkan kembali semangatnya. Jadi akhirnya dia Gitu. bertanya gitu. Bertanyanya gimana? Dia bertanya, katanya, "Apakah ini akan sembuh lagi?" "Enggak," katanya. "Disebut sembuh lagi Ah. kok saya sudah bertahun-tahun," katanya gitu. Nah itu teman-teman ya. Jadi di season kali ini saya akan menjawab kolom komentar yang ada di channelnya Kang Yosep. Kebetulan Heeh, untuk di channel saya nggak ada teman-teman yang bertanya seperti itu. Biasanya di channel saya itu yang bertanya Kang Yosep heeh. tentang, "Pak saya ini sedang kelayangan, Pak saya sedang kamu Ya, lagi, Pak saya seputaran sedang cemas sensasi lagi." gitu Nah ya. itu teman-teman ya, Heeh, seputaran sensasi. Nah makanya di season kali ini saya akan share video tentang ya menjawab pertanyaan seperti itu ya. iya, Apakah kita yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu bisa sembuh atau tidak selamanya? Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran tentang hal seperti itu, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham, kalian nanti punya ketenangan iya, tersendiri Kang betul Yosep. Soalnya betul. kalau misalnya kita tahu bahwa ini bakalan membaik, bakalan sembuh total, itu nanti ada ketenangan tersendiri. Nah makanya usahakan tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian itu mengerti dan paham. Nah itu teman-teman ya, dan seperti biasa juga teman-teman ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video kita berdua yang dahulu-dahulu Iya, teman-teman ya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share teman-teman ya, termasuk di channel Kang Yosep juga iya, betul. sudah sering di-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu teman-teman. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video kita berdua yang sebelum-sebelumnya. Nah itu teman-teman ya, dan tidak lupa juga bagi teman-teman yang belum subscribe channelnya, mohon Subscribe videonya itu dulu. di-subscribe dulu. Karena subscribe itu gratis, Iya, tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar kita berdua itu tambah semangat gitu iya, teman-teman benar. ya, untuk share terus tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Nah itu teman-teman ya, biar nggak panjang lebar, langsung aja ke Mhm, pokok pembahasan teman-teman ya. Nah ini Kang Yosep ya, dulu juga, jadi saya akan ceritakan dulu permasalahan Kang Yosep dulu ya. Dulu juga sama, jangankan kalian teman-teman ya, saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, dia itu paling comel di antara semua subscriber saya teman-teman ya. Dia yang paling comel teman-teman dulu itu. Jadi ketika pagi-pagi nelpon nih, pagi-pagi nelpon, udah saya kasih motivasi, udah saya kasih masukan teman-teman ya. Itu jam 8 dulu ya, sering nelpon heeh. ya. Jam 10 dia telepon lagi. "Pak, apakah benar ini bakalan sembuh lagi? Soalnya saya itu kok merasakannya seperti ini. Tiap hari itu nggak ada perbaikan, teman-teman ya." Nah itu, dulu juga sama gitu ya. Jangankan untuk saya pribadi, Kang Yosep juga sama mengalami hal seperti itu. Dan untuk saya pribadi mungkin dulu mengalami hal seperti itu wajar, karena dulu itu tidak ada yang memotivasi, tidak ada yang memberitahu teman-teman ya. Tetapi sialnya nih untuk orang ini teman-teman ya, dulu ketika belum membaik sama gitu teman-teman ya. Jadi kadang jam 8 telepon, jam 10 telepon, jam 3 telepon lagi, pokoknya sehari 5 kali kayak makanan 4 sehat 5 sempurna teman-teman, dia nih dulu itu. Dan ketika saya kasih motivasi untuk asam lambung dan sensitif psikosomatis,
Jangan bertanya dulu saat ini, saya bilang. Sudah saya jelaskan beribu-ribu kali saya bilang gitu bahwa gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu bakalan sembuh total. Untuk saat ini jangan pernah berpikir tentang penyakit, jangan pernah meratapi nasib apakah kita itu akan selamanya begini, apakah kita itu tidak akan sembuh-sembuh. Jangan pernah berpikir seperti itu. Dulu yang saya sampaikan sama dia, teman-teman ya, usahakan untuk saat ini fokus aja apa yang membuat hati dan pikiran kita tetap senang, lakukan aja gitu teman-teman ya, dengan catatan tidak meninggalkan pola makan dan pola hidup juga gitu teman-teman ya. Dan sekarang nih kebetulan ada pembahasan seperti ini. Dulu Kang Yosef kan sering bertanya seperti itu ya, Ya, apakah benar. bakalan sembuh atau tidak. Nah Ya. sekarang jawab nih, sekarang nih mumpung sudah sembuh nih. Nah itu teman-teman ya. Jadi apa yang disampaikan Kang Abdul Rahman itu dulu ya sangat membantu sekali. Memang saya juga merasakan ketika kalian merasakan itu, makanya saya Betul. minta bahas kembali sama Kang Abdul Rahman itu ya seputaran pengalaman kita ya. Waktu saya dikasih masukan segala macam oleh Kang Abdul Rahman, dan saya ingin Kang Abdul Rahman yang menyampaikannya langsung kepada kalian, mudah-mudahan saja itu bisa kepada seperti saya dulu gitu ya, yang lagi patah semangat menjadi semangat kembali Kang Abdul. Dan kebetulan biasanya nih untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis punya pertanyaan seperti itu di kepala sampai bertanya sama orang-orang yang sudah sembuh total gitu, apakah ini bakalan sembuh atau tidak. Itu biasanya mereka, untuk saya pribadi juga dan Kang Iya, Yosef juga mungkin ya, itu karena kita itu mulai kesal teman-teman ya, ya, mulai benar. kesal, mulai bosan dengan penyakit ini teman-teman ya, dengan gangguan ini itu mulai bosan. Jadi setiap harinya itu nggak ada rasa senang. Ya, Nah benar. itu teman-teman ya, nggak ada rasa senang, nggak ada rasa bahagia gitu. Jadi hidup terasa hampanya, itu benar-benar terasa hampa teman-teman ya. Setiap hari, bahkan setiap menit, bahkan setiap detik itu teman-teman ya. Nah makanya wajar sekali bagi Kang Yosef, bagi saya, dan juga bagi teman-teman yang sekarang sedang merasa turun di bawah gitu teman-teman ya, selalu berpikir apakah ini bakalan sembuh atau tidak, karena ya merasakannya setiap hari memang Ya. begini gitu kan ya. Benar, benar. Nah itu teman-teman ya. Nah padahal perlu kalian ketahui teman-teman ya, untuk perbaikan dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak terasa signifikan teman-teman. Jadi perubahannya cuma sedikit-sedikit teman-teman ya. Nah makanya ketika kita merindukan kesembuhannya yang semakin besar, itu tidak ada di situ. Nah itu teman-teman ya, berbeda dengan gangguan yang lain. Kalau seandainya kalian merindukan sakit gigi ini cepat sembuh, kalian beli obat ke warung saja itu 1 hari 2 hari, paling lama 1 minggu udah terasa perbaikannya teman-teman ya. Tetapi untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, perbaikannya itu dalam mingguannya itu cuma beberapa persen teman-teman ya. Nah makanya wajar sekali untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis merasakan bosan, merasakan jenuh dengan keadaan seperti ini teman-teman. Tetapi ketika kalian merasa bosan, merasa jenuh gitu teman-teman ya, kalian jangan terlalu banyak pikiran teman-teman, Ya. karena itu nanti akan membuat kalian stres kembali Ya, teman-teman ya. Usahakan tanamkan dalam pikiran kita masing-masing teman-teman ya, suatu saat ini bakalan sembuh total teman-teman ya, karena memang pada dasarnya kalian bakalan sembuh total teman-teman ya. Gua bakalan membaik lagi karena memang pada dasarnya bakalan membaik lagi teman-teman ya. Ingat teman-teman ya, untuk saat ini kita harus dituntut rasa sabar saja, fokus saja di metodenya teman-teman ya. Nanti juga kalian bakalan membaik dengan sendirinya teman-teman ya, tanpa direncanakan, tanpa kita minta. Nah itu teman-teman ya, karena kita selalu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, aktivitas yang menyenangkan, kemudian ada sensasi hadir, kita tanamkan juga dalam pikiran, ini bakalan membaik, ini bakalan sembuh gitu teman-teman ya. Ketika nyaman, aktivitas lagi, ketika sensasi hadir, tanamkan lagi dalam pikiran, ini bakalan sembuh, ini bakalan membaik, karena memang pada dasarnya ini bakalan membaik teman-teman ya. Dan seiringnya dengan waktu yang berlalu, yang berkelanjutan teman-teman ya, sama dengan Kang Yosef dulu juga gitu, sering melakukan aktivitas yang menyenangkan, tahu-taunya ya berjalan dengan waktu tiba-tiba dia udah nyaman. Nah itu teman-teman, nah ya. makanya ini jadi patokan buat kalian yang sekarang lagi merasa apa ya, lagi merasa jenuh, Down mentalnya Kang betul, Abdul ya. yang lagi merasa turun mentalnya karena sudah mulai bosan dengan gangguan ini. Kadang suka ada pertanyaan apakah ini bakalan sembuh lagi atau apakah kita itu bakalan selamanya seperti ini. Kalian tidak akan mengalami hal seperti ini selamanya teman-teman ya. Benar, teman-teman. Kalian bakalan sembuh total, kalian bakalan baik-baik lagi. Kehidupan kalian yang dulu itu bakalan kembali lagi teman-teman ya, karena ya gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu adalah gangguan biasa teman-teman ya. Kembung, begah, kelayangan, pusing, sakit badan, ngilu-ngilu, kemudian mencret dan sebagainya, itu gangguan rumahan teman-teman ya. Yang membuat gangguan ini terasa besar karena kita ada mental yang sedang terganggu teman-teman ya. Kita merasa jenuh karena ada trauma.
hal sedikit saja kita kait-kaitkan dengan kematian ya. Ya, betul. Nah itu teman-teman ya, dan hal-hal sepele bahkan di luar logika aja kadang itu selalu dikait-kaitkan dengan kematian. Nah itu teman-teman contoh kecil nih. Dulu sempat ada yang meninggal ya, tetangga dulu kan. Nah, Nah Kang Yosep itu sebelum membaik itu kan biasa ya, yang namanya tetangga itu kadang suka apa yang ngundang. Nanti ada selamatan di rumah ya, bukan selamatan apa sih namanya tuh? pendurian. Hah? Pendurian apa itu namanya? Kalau matang puluh itu bahasa Indonesianya apa sih? Tahlilan gitu ya. Iya tahlilan. Oh, ya, kayak Jadi gitu. untuk 40 harinya kan waktu itu. Nah dia itu kalau seandainya dia mau gitu teman-teman ya sebaiknya ikut saja. Kalau misalnya tidak mau ya sudah tidak gitu teman-teman. Malah dia nelpon, Pak ini jangan-jangan pertanda ini ya. Pertanda saya mendekati kematian. Nah, Tetangga itu sudah ngundang contohnya. untuk 40 harinya ya gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi hal sepele saja selalu dikait-kaitkan dengan hal-hal besar. Nah itu teman-teman, itu tandanya kalau seandainya kita masih ada trauma teman-teman ya. Hal apapun itu selalu dikait-kaitkan dengan kematian. Padahal tetangganya dia itu udah baik. Dia ngundang untuk ikut 40 hari suaminya dulu ya. Karena udah meninggal, karena waktu itu dia jatuh ya. Tetangganya itu lagi kerja bangunan. Dia jatuh akhirnya meninggal, dan akhirnya ketika 40 hari dia diundang dan dia malah cemas, sempat nelpon juga, Pak ini pertanda bukan, katanya pertanda mendekati kematian saya. Lah pertandanya dari mana, saya bilang ini tetangga udah ngundang nih. Nah itu Padahal teman-teman ya. bukan diundang untuk mati, teman-teman ya. Jadi di pikirannya itu dia itu diundang nanti ketika datang ke tahlilan kita mati ya. Nah itu teman-teman, itu yang salah, ikut-ikutan mati. Nah itu yang salah teman-teman. Kalau seandainya kalian selalu mengait-ngaitkan hal sepele tentang hal-hal sepele kemudian dikait-kaitkan dengan kematian, sadari saja bahwa kalian traumanya masih ada, mentalnya masih mental tempe teman-teman ya. Sadari saja ke sana, dan ketika kalian mulai atau bisa menyadari ke sana, kalian nanti bisa berpikir dengan logika juga, bisa berpikir dengan wajar juga. Oh berarti ini mental harus dibenahi. Nah itu teman-teman, kalau seandainya mentalnya sudah dibenahi, mentalnya sudah mental baja, jangankan ada ya orang yang ngundang untuk tahlilan teman-teman ya, bahkan dia aja termasuk saya teman-teman, dia sekarang itu udah bisa ikut bantu ketika ada orang meninggal itu, ikut gali kubur Ya, gitu teman-teman ya, ikut aktif lah. ikut Pokoknya. aktif. Nah itu teman-teman, nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sudah apa ya merasa bosan dengan gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian selalu bertanya-tanya apakah ini bakalan sembuh lagi, apakah ini bakalan sehat lagi. Bahkan untuk saya pribadi teman-teman ya, bisa berani berjanji teman-teman ya bahwa kali itu bakalan sembuh lagi teman-teman ya. teman-teman. Kalian bakalan sehat lagi Insya Allah teman-teman bakal ya. sembuh lagi. Karena Jangan apa ya? sampai takut lah. Betul, karena kita berdua saja yang tidak memakai obat, yang tidak memakai herbal, itu bisa sembuh teman-teman, dan alangkah baiknya menggunakan hal seperti itu teman-teman ya. Hanya metode, karena untuk gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu obatnya ada dalam diri kita masing-masing. Kalau seandainya kitanya mau bangkit teman-teman ya, sebetulnya bakalan lebih cepat teman-teman ya. Cuman karena kitanya itu bangkitnya itu selalu tersendat-sendat karena mental kitanya itu terganggu dengan trauma teman-teman ya. Akhirnya ketika mau bangkit nih, wah kata Pak Abdul Rahman nih butuh jalan-jalan. Oke lah, gua jalan-jalan nih, jalan-jalan. 2 hari dua hari udah, karena ada sensasi yang hadir, akhirnya diem lagi di Tapi rumah. itu Kang Abdul gitu. biasanya ya kalau lagi Betul. ngalamin seperti itu, 2 hari itu kita itu seperti sudah melakukan hal yang Sangat besar. sangat besar. Betul. Jadilah timbulnya itu kesal kalau hasilnya cuma sedikit itu. Nah itu. Nah, terbukti dengan yang komen ini Kang Abdul ya. Dia sudah ke sana, sudah ke sini, tapi masih bisa berkomentar, sebetulnya Nah, dia itu. itu nggak terlalu parah Betul sebetulnya ya. teman-teman, jadi sekalian kalaupun misalkan kalian pakai obat, kalian pakai herbal, kemudian kalaupun misalkan kalian mengikuti cara saya hanya dengan menggunakan 3P teman-teman ya, kemudian perbaikannya agak lama, bukan salah di obatnya, Ya. bukan salah di herbalnya teman-teman ya, betul. bukan salah di metodenya teman-teman, tetapi inilah ciri khas dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Perbaikannya itu tidak terlalu besar dalam tiap mingguannya. Tetapi kalau misalnya kalian pengen tahu ngecek caranya gimana nih, apakah benar saya itu ada perbaikan, kalian sebetulnya gampang teman-teman ya. Tinggal flashback kejadian dulu di awal-awal dengan yang sekarang teman-teman ya. Dulu untuk saya pribadi teman-teman ya, ketika flashback kejadian dulu, saya terlentang, tidak bisa ngapa-ngapain, sampai banyak orang yang mengaji teman-teman. Kemudian flashback lagi ke depannya gitu teman-teman ya, oh saat ini saya udah bisa duduk nih,
Nah itu teman-teman ya, oh sekarang saya udah bisa jalan-jalan. Dan Kang Yosep juga sama gitu teman-teman ya. Dulu juga sering mengeluh, Pak kok saya masih gini-gini aja Pak, kok nggak sembuh-sembuh. Coba flashback lu kejadian dulu saat pertama kali lu mengeluh sama saya. Nah itu teman-teman ya, lu sering nangis, sering meratapi nasib. Bahkan untuk kemana-mana itu ogah. Nah sekarang ikut mancing udah bisa. Oh iya iya. Sekarang mancing gimana? Ya mancing bisa sih sekarang Pak udah jalan, cuman tetap ada rasa tidak nyaman. Bandingkan dengan keadaan dulu saat di awal-awal. Dulu saya nggak bisa keluar katanya seperti itu. Nah itu teman-teman itu merupakan hal yang apa ya perbaikan gitu teman-teman, Perlu diperhatikan perlu gitu ya. disadari itu berarti. Supaya apa? Supaya kalian itu timbul semangat. Oh Nah itu ternyata saya ini ada peningkatan. Cuma kalian pikirannya itu konsen kepada yang keluhannya saja. betul, karena jujur teman-teman ya, sepengalaman saya dan kebetulan sepengalaman orang yang sering sharing datang ke sini juga gitu teman-teman ya. Perbaikannya itu untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, sehebat apapun obatnya, sehebat apapun herbalnya, sehebat apapun metodenya, teman-teman ya, perbaikan dari gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu tidak langsung hari ini kita melakukan metodenya, besoknya bisa sembuh. Ya, Tidak seperti tidak. itu, teman-teman ya. Sama sekali tidak seperti itu Jadi ya. tahapannya itu memang dalam mingguannya itu sedikit-sedikit teman-teman lah, tetapi itu merupakan hal yang sangat besar dulu untuk saya pribadi teman-teman ya, karena mengingat rasanya yang sangat dahsyat teman-teman ya. Nah itu teman-teman Sangat memukau. sangat memukau. Nah itu teman-teman makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, jangan menyerah. Kalian itu ingat ya, ketika kalian saat ini sedang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, kemudian sudah merasa jenuh teman-teman ya, jenuh sih boleh teman-teman, tetapi jangan berkelanjutan, karena ketika kalian jenuh dengan penyakit ini, nanti kalian ada stres di situ. Wah ini nggak sembuh-sembuh nih. Justru itu akan lebih lama lagi. Lebih lama lagi, bukannya jadi teman-teman ya. mempercepat kondisi kalian Betul. lebih baik, karena ya stresnya nambah kamu ya. Stresnya nambah, nanti udah kita mah mengalami ini lama. Nah, Kemudian kita selalu berharap-harap kapan nih sembuh, kapan nih sembuh. Wah ini jangan-jangan gua nggak akan sembuh-sembuh. Tambah lebih stres. parah kalau Nah gitu itu stresnya. teman-teman ya, ingat teman-teman ya, gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu bakalan sembuh lagi, bakalan sehat lagi. Keadaan kalian yang dulu itu bakalan kembali lagi, kehidupan kalian yang berwarna itu bakalan kembali lagi, bahkan untuk fisik, mental, pikiran, perasaan semuanya bakalan kembali lagi. Dari mulai tenaga kalian bakal strong lagi teman-teman ya. Dan saya dulu jalan-jalan ke tempat sini itu nggak bisa teman-teman, tetapi sekarang udah bisa babat rumput gitu teman-teman ya, udah bisa buka-buka lahan. Nah itu teman-teman, jadi untuk fisik, tenaga, mental semuanya bakalan kembali lagi teman-teman ya, tanpa ada yang tersisa. Nah itu teman-teman, jadi apakah gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu bisa merubah seseorang gitu teman-teman ya untuk kedepannya? Untuk saya pribadi tidak teman-teman, kecuali orang tersebut mau merubahnya sendiri teman-teman. Contoh bagi teman-teman yang lain gitu teman-teman ya, ada sekarang juga orang yang sudah sembuh total tetapi dia ada perubahan teman-teman, mungkin tidak merokok. Nah itu teman-teman ya, mungkin dia itu sekarang jadi biasa-biasa saja. Tetapi untuk saya pribadi teman-teman, karena dulu itu melatihnya itu pengen kembali lagi keadaan dulu itu, ya dilatih lagi semuanya, dari mulai yang baik-baiknya dilatih lagi sampai yang jelek-jeleknya juga dilatih lagi. Makanya untuk saat ini dari mulai sifat saya, jahil saya, kemudian sifat apa lagi Kang Yosep? Pika sebelen apa kan namanya? Tong pika sebelen atuh yo heureupun umum. Ampun aing mah. Nah itu. Jadi pokoknya semuanya kembali lagi teman-teman ya. Ini buka kartu doang nih. Jadi pika sebelen itu namanya. Kalau bahasa Indonesia pika sebelen apa? Hah? Jadi orang yang paling dibenci lah pokoknya. Nah itu teman-teman ya. Kalau Sundanya pika Suka sebelen. bikin onar. Suka bikin teman-teman ya. onar gitu teman-teman. Itu sampai detik ini saya juga seperti itu teman-teman ya. Beda dulu ketika belum membaik ya. Jadi orangnya itu pendiam, pemurung. Bahkan dulu untuk orang-orang itu ya salah menilai. Nah, Wah benar. sekarang Pak Abdurrahman itu sekarang itu udah apa ya? Sombong. Bukan Ya. sombong, udah sekarang itu udah apa ya? Berubah dari hal jelek ke baik itu. Ya pokoknya udah gitulah. Orang Sunda itu bilangnya apa ya? Lupa lagi. Nah itu teman-teman, alhamdulillah sekarang tambah soleh katanya gitu. Padahal bukan tambah soleh teman-teman ya. Gue itu sedang Tambah salah. gue itu sedang merasakan tidak nyaman tiap harinya teman-teman. Jadi kadang ada orang lewat, Pak
lagi berjemur. bener. Iya Bu, Nggak mari banyak Bu. nggak Gitu. banyak komen ya. Nggak banyak komen teman-teman. Jadi orang itu semuanya menyangkanya wah Pak Abdul Rahman sekarang udah berubah ya. Yang dulunya orangnya itu protektif, kemudian ringan tangan gitu teman-teman ya, galak gitu. Kok sekarang jadi pendiam, alhamdulillah ya. Padahal gua itu bukannya berubah teman-teman ya. Saya itu sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan Nah, asam bener. psikosomatis. Boro-boro mau Nah banyak itu, ngomong ya. boro-boro mau banyak ngomong ketika orang lalu lalang kan kalau saat ini orang lalu lalang kalau misalnya dia nggak permisi ya pasti dimarahin ya. Heeh. Lu kok kayak ayam lu kan gitu teman-teman. Tetapi kalau dulu ada orang lewat nggak permisi juga nggak, gua nggak ngapain teman-teman ya. Terserah lah. Terserah gitu. Jadi orang itu nganggapnya itu wah Pak Abdul Rahman sekarang baik nih. Yang dulunya temperamen kok sekarang baik gitu. Padahal gue itu bukannya berubah teman-teman, tetapi ya gitu sibuk dengan merasakan tidak nyaman setiap harinya. Nah itu Kesibukan teman, tersendiri ya. Kesibukan pribadi teman-teman ya. Jadi kesibukan orang lain nggak ada yang tahu kita itu Nah, itu. lagi berperang. lagi berperang perasaan tiap harinya. Nah itu teman-teman. Tetapi untuk saat ini ketika sudah sembuh total, jangan ditanya gitu teman-teman ya. Di sini aja kalau seandainya kita lagi bercocok tanam, kalau misalkan air ada yang mindahin, itu pasti saya ngamuk teman-teman ya, pindahin lagi airnya gitu teman-teman ya. Itu saya sekarang gitu teman-teman ya. Semoga kalian tidak mengikuti gitu teman-teman. Semoga saja kalian ketika sekarang sudah sembuh total, diusahakan hal-hal atau sifat-sifat jeleknya itu ditinggalkan gitu teman-teman, jadi menjadi lebih baik ke depannya itu. Tetapi untuk saya pribadi sialnya ya gitu, karena dulu itu pengen kembali lagi semuanya akhirnya ya. Niatnya ya. Niatnya gitu. Jadi balik lagi seperti semula. nah itu jadi rokoknya balik lagi gitu teman-teman, jailnya balik lagi, bikin onarnya ya balik lagi. Tetapi bagi teman-teman janganlah gitu teman-teman, jangan tiru cara saya. Lebih baik kalian itu ketika saat ini sekarang itu menjadi apa ya, punya kehidupan yang lebih baik, punya kehidupan yang lebih teratur. Usahakan nanti ketika sudah sembuh total pun kalian harus teratur kembali, dari mulai sifat kemudian tenggang rasa sama orang lain itu harus kalian perbaiki lagi. Mudah-mudahan saja dengan gangguan asam lambung GERD, psikosomatis yang kalian alami itu meningkatkan kualitas hidup kalian teman-teman ya. Betul. Dari mulai sifat sehari-harinya, mulai Betul. ibadahnya teratur dalam aktivitas-aktivitasnya, mudah-mudahan saja itu Hmm. menjadi berkah Kang Abdul ya. Betul. Nah itu segala sesuatu juga insya Allah disertai dengan berkahnya teman-teman ya. Betul, betul. Kalau kita itu pandai-pandai untuk menyikapinya. Betul. Nah seperti itu, jika kita hanya berkeluh kesah saya, ya tentu saja berkahnya itu akan jadi tidak ada teman-teman ya. Betul. Dan teman-teman sekalian, mudah-mudahan saja bagi yang sekarang lagi ngedown nih mentalnya ya, yang sudah lama Betul. belum sembuh-sembuh, silakan kalian pikirkan kalau kalian tetap mengeluh pun tidak akan membantu sama sekali. Betul. Lebih baik kalian lakukan yang bisa kalian lakukan untuk mengatasinya. Mudah-mudahan saja apa yang kalian lakukan itu mempermudah kesembuhan kalian teman-teman Betul, ya. betul. Kang Abdul ya. Teman-teman, emang gue temen lu. Itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang sedang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis yang sekarang merasa jenuh, ingat catatan, ingat kata-kata saya, bahkan saya berani berjanji sama kalian, kalian itu bakalan sehat lagi, bakalan sembuh lagi, semuanya bakalan kembali lagi, dari mulai fisik, tenaga, mental, perasaan, Ya. pikiran, semuanya bakalan kembali lagi teman-teman ya. Untuk saat ini yang harus kalian lakukan itu adalah yang pertama bersabar, karena untuk proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu berbeda dengan gangguan yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, jangan pantang menyerah, tetap konsisten lakukan metodenya teman-teman, karena untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak ada pilihan sama sekali. Kita diam diri di rumah, sensasi tetap hadir. Ya, benar. Kita meratapi nasib, sensasi tetap hadir. Kita semangat saja, sensasi hadir. Nah itu teman-teman, Benar, makanya itu. pilihannya Betul alangkah sekali, baiknya teman-teman. itu ketika kalian tetap semangat. Walaupun sensasi hadir tetap semangat, tetapi di situ ada pelatihan Kang Yosef. Ya, benar. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, karena waktunya atau durasinya sekarang udah hampir 23 menit lebih nih teman-teman ya. Jadi videonya saya hentikan. Semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat Amin. sembuh lagi, cepat kembali Amin. lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan kita berdua juga teman-teman ya, biar kita berdua itu tetap sehat, tetap kuat,
tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Amin. Nah itu teman-teman ya. Amin. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.